Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafael Fernandes Putra, absen 27. Saya Abdul Ghani, nomor absen 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai indera, salah satunya yaitu indera penglihatan. Tidak jauh fokusnya yaitu terhadap mata. Bagaimana sih cara melihat dan mekanismenya, fungsi serta gangguannya? Berikut materi dari kami. Mata berfungsi sebagai indera penglihatan atau fotoreseptor. Reseptor mata adalah fossa centralis pada retina yang merupakan lapisan mata terdalam yang peka terhadap cahaya. Bola mata terdiri dari 3 lapisan. Pertama, sklera, yaitu lapisan yang terluar berwarna putih dan tidak bening. Kedua, koroid, yaitu lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah dan pigmen. Pembuluh darah mensuplai nutrisi bagi mata dan pigmen berfungsi menyerap refleksi cahaya pada mata. 3. Retina, lapisan terdalam mata yang banyak mengandung sel-sel fotoreseptor antara lain. Yang pertama, sel kerucut. Sel kerucut peka terhadap intensitas cahaya tinggi dan warna. Sel komunus terdiri dari sel yang peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Sel komus menghasilkan indopsin berupa retenin untuk melihat saat terang. Kedua yaitu sel batang, peka terhadap intensitas cahaya rendah dan tidak peka terhadap warna. Sel basil menghasilkan rhodopsin berupa retinin dan opsin untuk melihat saat gelap. Mata butuh adaptasi untuk memproduksi rhodopsin saat gelap mendadak sehingga mata mengalami kebutaan sementara. Setelah itu terdapat struktur bola mata. Yang pertama, kornea. Kornea adalah bagian sklera yang bening dan dilindungi oleh lapisan konjungtif yang melindungi kornea dari gesekan. Fungsi kornea adalah memfokuskan bayangan yang masuk ke mata. Kedua yaitu aqueous humor, adalah cairan yang dihasilkan badan siliaris dan mengisi bagian depan lensa. Fungsi aqueous humor adalah memberi nutrisi bagi kornea dan lensa dan membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya, carnage clamp adalah pengatur volume aqueous humor dengan mengalirkannya ke pembuluh darah. Keempat ada pupil. Pupil adalah jalannya masuk cahaya ke mata. Kelima ada iris atau selaput pelangi, adalah bagian koroid yang mengatur diameter pupil yang mempengaruhi jumlah cahaya masuk. Saat terang iris akan mempersempit pupil dan saat gelap iris akan memperlebar pupil. Otot yang mengatur diameter pupil adalah otot Stringver atau sirkular dan dilator radial. Selanjutnya, lensa mata adalah lensa bikonkav bening dari serat protein. Daya akomodasi adalah kemampuan lensa mata untuk mengubah kecembungan sehingga bayangan jatuh tepat pada retina. Selanjutnya itu badan siliaris, adalah kumpulan ligamen suspensor yang berfungsi untuk mengubah cembung-cembung lensa mata dengan kontraksi relaksasi. Selanjutnya, vitreous humor adalah cairan yang mengisi bagian belakang lensa mata, isi bola mata. Fungsi vitreous humor adalah menjaga bentuk dan tekanan bola mata. Selanjutnya yaitu makula lutea atau bintik kuning, adalah bagian retina berpigmen kuning dan terdapat fovea centralis yang mengandung sel konus dan sangat peka dan tajam dalam menerima rangsangan cahaya. Selanjutnya, bintik buta adalah bagian yang tidak mengandung sel-sel reseptor. Bintik buta adalah daerah awal saraf optik meninggalkan bola mata. Yang kedua, saraf optik adalah saraf yang mengatur indera penglihatan. Selanjutnya yaitu mekanisme bagaimana cahaya ini bisa dirangsang ke otak. Jalannya rangsangan berupa cahaya ke otak. Pertama yaitu adanya cahaya masuk ke mata melalui kornea, aqueous humor, pupil, lensa mata, vitreous humor, lalu ke retina. Kedua, cahaya diterima sel-sel fotoreseptor di retina. Ketiga, pada retina terbentuk bayangan nyata, terbalik dan diperkecil. Keempat, reseptor mengirim impuls ke saraf optik 2 lalu ke lobus occipitalis otak untuk diinterpretasikan menjadi bayangan tidak terbalik. Selanjutnya ada otot-otot penggerak bola mata. Yang pertama otot rectus superior ke atas, yang kedua otot rectus inferior ke bawah, yang ketiga otot rectus medial ke dalam, yang keempat otot rectus lateral keluar, yang kelima otot obliquus superior ke bawah sisi luar, yang terakhir otot obliquus interior ke bawah sisi luar. Selanjutnya struktur lain di sekitar mata. Yang pertama alis dan bulu mata, berfungsi menghindari mata dari air, benda asing dan kotoran. Yang kedua kelopak mata, terdiri dari lapisan konjungtif dan otot obliqualis oculi, berfungsi untuk melindungi mata dan memejamkan mata. Yang ketiga aparatus lacrimas, terletak di sudut mata, terdiri dari kelenjar lakrimar, air mata, dan saluran air mata. Kelenjar lakrimar menghasilkan air mata yang berfungsi sebagai penjaga kelembapan mata, pembunuh benda asing, enzim lisosim, dan membersihkan mata saat berkedip. Gangguan pada indera penglihatan pertama ada miopi atau kita sering tahu dengan rabun jauh. Tidak mampu melihat jarak jauh karena titik jauh kurang dari lebih dari sentimeter. Miopi ini terjadi karena pertama, bayangan jatuh sebelum retina. Kedua, bola mata terlalu lonjong. Ketiga, kelengkungan lensa mata terlalu besar. Miopi ini dapat ditolong menggunakan kacamata berlensa cekung atau negatif.
Kedua yaitu hipermetropi atau rabun dekat, tidak mampu melihat jarak dekat karena titik dekatnya lebih dari 25 cm. Hipermetropi ini terjadi karena pertama, bayangan jatuh setelah retina, kedua yaitu bola mata terlalu pipih, ketiga kelengkungan lensa mata terlalu kecil. Hipermetropi ini dapat ditolong menggunakan kacamata berlensa cembung atau positif. Ketiga yaitu presbiopi atau cacat mata tua, disebabkan faktor usia yang disebabkan karena menurunnya daya akomodasi mata. Presbiopi dapat ditolong menggunakan kacamata berlensa bifokal atau rangkap, yaitu terdiri dari lensa cembung di bagian atas dan lensa cekungnya di bagian bawah. Keempat yaitu ada namanya astigmatisme, yaitu mata silindris disebabkan karena bentuk kornea mata yang tidak bulat. Astigmatisme dapat ditolong menggunakan kacamata berlensa silindris. Kelima ada yang namanya katarak, keruhnya lensa mata karena penumpukan glukosa atau diabetes mellitus dan lain-lain. Keenam yaitu trakoma, peradangan lapisan konjungtiva mata yang dapat menyebabkan kebutaan. 7. Rabun senja, kebutaan karena defisiensi vitamin A. 8. Buta saraf terjadi karena kerusakan retina saraf optik 2 atau korteks otak yang bertanggung jawab atas penglihatan. Ke-9, buta warna terjadi karena salah satu jenis atau lebih sel-sel reseptor cahaya tidak dapat menerima atau mengenali warna tertentu. Nah, demikian itu materi dari indera penglihatan. Bagaimana, kalian sudah paham belum? Oleh karena itu, semoga ilmunya bermanfaat ya. Saya Rafael Firdausya Putra absen 27. Saya Abdul Goni nomor absen 1. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.